Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haider Amirham Ramadan Barusdi dengan NIM 2206830435 dari Teknik Perapalan 2022 dan dari kelas Manajemen Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai metode numerik dan juga engineering case. Maaf, metode numerik dan juga engineering case, serta ada sirkulasi sirkular ekonomi. Selanjutnya, selanjutnya sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah dan juga doa pembuka, dan semoga kami selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menimba ilmu di kampus. Nah, selanjutnya di sini yang pertama adalah introduction, di mana introduction ini akan bisa mulai dengan consciousness, di mana consciousness ini merupakan aspek mendasar dari keberadaan manusia, di mana hal ini mengacu kepada kemampuan kita untuk menyadarkan diri, lingkungan sekitar, dan juga keadaan kita. Ini fenomena yang sangat kompleks yang dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kesadaran diri, persepsi, emosi, dan kemampuan untuk introspeksi, dan kesadaran merupakan kemungkinan yang dapat kita alami untuk merasakan dunia ini, membuat keputusan, dan terlibat interaksi yang sangat bermakna. Hal ini menjadi dasar identitas kita dalam membentuk pemahaman kita tentang realita itu sendiri. Dan consciousness thinking ini adalah pendekatan yang harus kita berpikir di mana secara sadar, kritis, mendalam tentang masalah yang kita hadapi. Ini mencakup analisis yang diteliti dan pertimbangan berbagai alternatif solusi, dan juga evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Selanjutnya, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sistematis dari DAI-5, yaitu continuous thinking, di mana yang pertama itu intention, yang kedua itu initial thinking, yang ketiga itu idealization, dan yang keempat itu adalah instruction. Nah, lalu kita langsung ke ekonomi sirkular. Sebenarnya apa sih itu ekonomi sirkular? Nah, ekonomi sirkular ini adalah sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan cara meminimalkan limbah, memperpanjang umur produk, dan juga memperbaiki serta mendaur ulang material sebanyak mungkin. Dan model ini berusaha untuk menggantikan model ekonomi tradisional yang menggunakan pola ambil buat buang dengan pola yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, lalu di sini kita akan menerapkan circular economy dengan metode DAI-5 atau framework DAI-5. Di mana yang pertama, intention ini adalah niat utama dari ekonomi circular ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, di mana produk material dan sumber daya yang digunakan dalam siklus tertutup. Ini berarti bahwa limbah dan emisi dihilangkan atau diminimalkan, dan nilai materi serta energi yang digunakan tetap dalam sistem selama mungkin. Dan tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru, dan meningkatkan efisien serta keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan. Dan selanjutnya untuk di bagian initial thinking, di mana circular economy ini adalah pemikiran awal tentang circular economy itu melibatkan pengakuan atas keterbatasan model ekonomi linear yang menyebabkan penipisan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan juga penumpukan limbah. Dan langkah pertama dalam transisi ke ekonomi sirkular adalah mengidentifikasi titik-titik utama di mana perubahan bisa dilakukan, seperti dalam desain produk, juga proses manufaktur, dan sistem pengolahan limbah. Dan pemikiran awal juga melibatkan pemahaman bahwa ekonomi sirkular ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, serta juga masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya kita ke bagian idealization. Jadi adalah bagian ketiga dari framework DAI-5, di mana visi ideal dari ekonomi sirkular ini adalah terciptanya ekosistem ekonomi di mana semua produk dan material dirancang untuk digunakan kembali, diperbaiki, dan didaur ulang dengan efisien tinggi dalam skenario ideal. Yang contohnya ada satu, desain produk di mana produk dirancang agar tahan lama, mudah diperbaiki, dan dapat didaur ulang. Dan yang kedua, dari segi manufakturnya, proses produksi menggunakan sumber daya yang secara efisien, mengurangi limbah, dan juga menggunakan energi terbarukan. Dan yang ketiga adalah penggunaannya, di mana konsumen mengadopsi pola konsumsi yang lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan kembali dan juga perbaikan produk. Dan yang terakhir ada pengolahan limbahnya, di mana sistem pengumpulan dan daur ulang limbah yang efektif memastikan bahwa material berharga tidak terbuang dan dapat digunakan kembali dalam produksi. Lalu selanjutnya, di sini adalah selanjutnya, ini adalah instruction-nya. Dimana untuk melakukan ekonomi sirkular ini ada langkah-langkah berikut yang bisa kita ambil. Pertama, dari desain produk, kita bisa rancang produk dan seimbangkan siklus
hidupnya secara keseluruhan dan gunakan material yang mudah daur ulang dan bisa diperbaiki. Lalu dalam proses manufakturnya kita menerapkan teknologi produksi yang efisien dan rendah limbah, di mana kita gunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Lalu pola konsumsinya di sini kita mengikuti konsumsi tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan dan fasilitas akses ke layanan perbaikan dan penyewaan produk. Lalu pengolahan akhir masa pakainya kita kembangkan sistem pengumpulan dan daur ulang yang efisien dan kita investasikan dalam teknologi daur ulang yang maju serta inovatif. Dan untuk kebijakan dan juga regulasinya, pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung praktik ekonomi sirkular ini. Dan dari dan selanjutnya di sini kita akan lanjut kepada penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berkomitmen untuk menerapkan ekonomi sirkular melalui berbagai kebijakan program. Seperti contohnya itu ada rencana aksi nasional ekonomi sirkular di mana ini mengatur strategi dan juga target untuk mendorong penerapan ekonomi sirkular di berbagai sektor. Nah, terus juga ada program pilah sampah di mana ini itu tujuannya untuk mendorong masyarakat untuk mengolah sampah dan juga meningkatkan daur ulang. Nah, selanjutnya juga ada insentif industri hijau, di mana ini memberikan insentif bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan dan juga ekonomi sirkularnya. Nah, tapi juga ada tantangan nih dalam penerapan ekonomi sirkular ini, di mana itu adalah yang pertama itu pasti kurangnya kesadaran dari masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan juga manfaat dari ekonomi sirkular ini. Terus juga infrastruktur dan daur ulang juga lumayan terbatas, di mana kurangnya infrastruktur daur ulang yang memadai untuk mengelola limbah secara efektif dan juga masih ada biaya implementasi yang tinggi di mana penerapan ekonomi sirkular ini dapat melibatkan biaya awal yang tinggi untuk desain produk baru, terus juga sistem daur ulang, dan juga edukasi ke masyarakatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari industri yang sudah menerapkan ekonomi sirkular, di mana di sini saya mengambil contoh untuk industri elektronik itu ada dari perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple ini memiliki program take back dan daur ulang. Nah, buat intensinya sendiri, ini untuk mengurangi limbah elektronik dan juga memaksimalkan penggunaan kembali material berharga dari perangkat yang sudah tidak terpakai. Nah, dan implementasinya itu Apple memiliki program take back di mana pelanggan itu dapat mengembalikan perangkat elektronik yang lama yang punya mereka, terus dari Apple ini dia daur ulang perangkat ini untuk mengekstraksi material berharga seperti emas, perak, dan tembaga yang kemudian bisa digunakan kembali dalam produksi perangkat barunya. Dan ini mengurangi kebutuhan akan bahan baku yang baru dan juga meminimalkan limbah elektronik. Lalu dari industri mode ini ada fashion berkelanjutan, di mana itu adalah Patagonia contohnya, di mana brand Patagonia ini dia memiliki intention untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri mode dan juga memperpanjang umur produk pakaian. Dari implementasinya sendiri, Patagonia mempromosikan konsumsi berkelanjutan dengan menawarkan pelayanan perbaikan pakaian dan membeli kembali produk mereka yang sudah dipakai untuk dijual kembali setelah diperbarui. Dan mereka juga menggunakan material daur ulang dalam produksi pakaian mereka, itu contohnya seperti polyester, daur ulang dari plastik botol bekas. Nah, terus selanjutnya juga, ini dari industri yang linear dengan jurusan saya, yaitu adalah industri perkapalan, di mana di industri perkapalan itu terfokus kepada program efisiensi penggunaan bahan bakar. Di mana ini ada contohnya dari Mapsland, itu adalah sebuah perusahaan pelayaran ataupun perusahaan kargo lumayan terbesar di dunia, dan intensi mereka itu mengurangi emisi CO2 dari perkapalan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Dan implementasinya ini itu mereka mempunyai program yang mengoperasikan kapalnya menggunakan kapal berbahan bakar LNG atau liquid natural gas, di mana bahan bakar LNG ini menggunakan tenaga yang berbasis gas liquid, sehingga terbukti mengurangi emisi dibandingkan dengan bahan bakar yang biasanya. Nah, kesimpulannya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ekonomi sirkular ini menawarkan solusi inovatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi. Dengan kolaborasi antar pemerintah, industri, dan juga masyarakat, kita dapat mewujudkan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, adil, dan sejahtera bagi semuanya. Nah, sebelum kita penutup, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri presentasi kita kali ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa agar apa yang sudah kita pelajari bisa digunakan untuk kita semua. Dan mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.